Dan ini adalah jenis ficus. Ini adalah, menurut saya ini adalah anak tiri dari jenis ficus. Kenapa saya bilang dia anak tiri atau saya sebut dia sebagai anak tiri? Karena ini jenis ficus yang berbeda dari ficus yang lain, dari habitat dan karakter batangnya atau perkembangan tumbuhnya itu sangat berbeda sekali dengan ficus yang lain. Halo sahabatku pecinta bonsai Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Ketut Bali di channel Liar TV. Kali ini saya akan melakukan pemangkasan ulang di beberapa pohon programan saya. Salah satunya itu ini adalah pohon loa. Sini masih kurang terlihat batangnya, nanti kita akan coba lihat lebih dekat. Ini saya ground sudah 1 tahun dan saya memiliki 3 pohon loa yang saya program dan usianya sama 1 tahun semua, namun berbeda dari hasil awalnya program seperti ini. Ini dulu adalah hasil dari tanam pucuk dan di sana ada saya dapat tanam dari biji dan satu lagi hasil dongkelan. Nanti kita juga akan lihat. Ini pertama kita akan lihat dulu dari hasil tanam pucuk setelah 1 tahun. Mungkin bisa kita sambil lihat gerakan dasarnya. Ini sudah melakukan pemecahan di cabang pertama dan ini ada beberapa yang masih saya los, namun akan saya bongkar salah satunya. Di sana yang dapat dari semai biji yang saya tanam dari biji, saya akan pindahkan ke atas pot atau mungkin saya akan pangkas lagi dari perakarannya untuk mendapatkan pemecahan baru. Oke, kita coba lihat dulu yang satu ini sudah seberapa jauh perkembangan dari pohon saya ini. Oke sahabat bonsai, ini dia salah satu pohon loa yang saya program. Kita lihat dulu dari gerak batangnya seperti ini. Ini arah ke puncaknya dan ini cabang pertama, dan di sana juga ada cabang sudah balance, sudah saya potong. Ini masih sengaja saya los agar balance karena ukurannya masih terlalu kecil, dan di belakang juga masih banyak cabang-cabang kecil. Jadi ini belum saya angkat agar nanti di pembesaran cabangnya tidak terlalu lama. Jadi sengaja saya ground dulu agar mendapatkan cabang yang bela. Nanti setelah pemotongan baru akan saya angkat dan saya pindahkan ke pot. Ini dia hasil 1 tahun programan. Dapat, ini adalah pemberian dari sahabat saya. Dia dulu tanam dari pucuk dan diberikan kepada saya dan saya ground di sini. Ini sudah 1 tahun. Hasilnya seperti ini. Ini bergaya informal dengan karakter batang meliuk namun cabang yang normal seperti gaya formal yang lainnya. Ini bagian atasnya sudah mulai melakukan pemecahan untuk mendapatkan mahkota. Ini masih ada bekas potongan yang belum tertutup. Untuk di akarnya ini sudah saya melakukan pemecahan. Akar besar-besar sudah saya potong. Bagian sini juga. Dan ini tinggal nunggu cabang pertamanya balance, nanti baru akan saya potong dan saya angkat untuk dipindahkan ke dalam pot. Oke, kita coba lihat yang satunya yang hasil dongkelan dulu. Ini dia sahabat, ini yang satunya, ini hasil dongkelan. Juga usia di sini di ground sudah 1 tahun sama dengan yang tadi.
Namun ini sudah mendapatkan cabang pertama yang sudah belen atau stang pertamanya seperti ini. Ini ada banyak sekali tunas liar. Sini juga sudah pemecahannya cukup bagus. Ini sudah saya wearing. Ini cabang pertama, ini kedua, ini background atau dimensi belakang, dan ini juga, dan ini arah menuju ke puncak ke mahkotanya. Ini kurang lebih tingginya nanti 40 cm. Untuk akarnya juga sudah saya potong, sudah saya lakukan pemecahan, jadi nanti tinggal angkat ke dalam pot setelah cabang pemecahan cabang pertamanya belen. Jadi kita potong dan kita angkat ke dalam pot. Ini dia penampakannya. Ini dulu usia waktu dongkel setahun yang lalu, dulu cuma segini. Jadi ini buatan, dan ini juga hasil programan. Dari sini sampai ke atas hasil programan semua. Ini dia, cukup bagus dari karakternya, dan ini bergaya tegak atau formal. Oke, sekarang kita coba lihat yang satunya, yang hasil dari biji. Ini dia sahabat, ini yang hasil dari biji. Ini size nya small atau di bawah dari medium. Ini sudah banyak sekali melakukan pemecahan, dan ini sudah siap untuk diangkat ke dalam pot atau bisa kita pindahkan, karena ini akarnya sudah tembus. Nanti akarnya tidak terkontrol, ada akar yang mendominasi nanti yang lebih besar. Kita lihat dari dalam gerak batangnya. Ini akarnya sudah saya lakukan pemecahan di 2 minggu yang lalu. Jadi sekarang kita tinggal angkat. Ini dia, ini bagian depan atau front, bagian muka. Oke, selanjutnya kita akan angkat dan kita akan pindahkan ke dalam pot. Ini dia sahabat, ini ya pohon loa saya yang dari biji. Ini programan dari biji. Ini hampir mungkin bergaya twin, atau bukan twin namanya ya, apa namanya ini, yang berbatang 2 dari bawah namun bonggol 1. Buat sahabat yang tahu untuk gaya dari pohon ini bisa berbagi di komentar, dan ini akan saya bongkar untuk melihat perkembangan dari perakarannya. Ini sudah mulai banyak akar-akar serabut dari hasil dari pemangkasan akar atau pemecahan akar yang saya lakukan. Ini tinggal kita bongkar dan kita akan pindahkan ke dalam pot. Oke sahabat, sebelum kita lanjut, sebelum kita pindahkan ke dalam pot, seperti biasa, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, dan juga tekan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan untuk sahabat yang mau berbagi tentang gaya dari pohon ini, karena saya belum paham juga, bisa berbagi lewat komentar, dan juga jangan lupa di like agar saya terus semangat dalam berkarya, dalam melakukan perekaman bonsai. Oke, kita ambil alat dan potnya dulu.
Oke sahabat, ini dia potnya. Ini akan saya program di dalam pot karena sudah mendapatkan cabang pertama atau stang pertama yang sudah balance, dan sudah banyak melakukan pemecahan juga seperti ini. Ini selanjutnya akan saya program di dalam pot untuk mendapatkan kematangan dari batangnya, untuk menimbulkan kesentuhan dari batangnya juga, dan agar akarnya juga terkontrol, tidak ada yang mendominasi. Karena hasil groundan itu biasanya ada satu akar yang banyak mendapatkan nutrisi dan dia akan mendominasi lebih besar, dan itu tidak akan mendapatkan keseimbangan dari akarnya. Dan ini adalah jenis ficus. Ini adalah, menurut saya ini adalah anak tiri dari jenis ficus. Kenapa saya bilang dia anak tiri atau saya sebut dia sebagai anak tiri? Karena ini jenis ficus yang berbeda dari ficus yang lain, dari habitat dan karakter batangnya atau perkembangan tumbuhnya itu sangat berbeda sekali dengan ficus yang lain. Seperti yang kita ketahui, habitat loa biasanya di pinggir-pinggir kali dan sangat rakus sekali dengan air, berbeda dengan ficus yang lain. Kalau ficus yang lain biasanya hidup di dataran tandus atau datar, dan ada juga yang seperti ficus amplas itu berada di tebing-tebing, ada juga yang berada di rawa seperti iprik. Namun iprik termasuk kebal, termasuk tidak rakus dengan air, berbeda dengan loa. Loa sangat mudah sekali stres atau layu ketika musim panas. Jika kita telat menyiramnya, itu biasanya mengakibatkan dari mati ranting, bisa daunnya cepat gosong, dan itu sangat berbahaya sekali. Karena ini jenis loa, jenis ficus loa, nanti tidak akan saya buang dari tanah di atasnya ini, mungkin langsung saya pangkas dan saya naikkan ke dalam pot untuk mengurangi stres dari pohon ini. Ini dia, ini hasil dari 1 tahun tanam dari biji. Seperti ini hasilnya 1 tahun. Ini sama dengan pohon saya yang sebelumnya, yang 2 pohon tadi, pohon loa juga, usianya 1 tahun, berbeda ukuran, berbeda gaya, dan hasil perkembangannya seperti ini. Untuk sahabat yang ingin melakukan program bonsai, usahakan buat lebih dari 1, dan usahakan berbeda juga dengan gayanya, karena kita bisa melihat perkembangan pohon dari ukurannya, dari gaya, juga sangat berpengaruh dari perkembangan pohon itu. Seperti ini gaya, mungkin bisa saya bilang twin, berbatang 2 dari bawah. Ini sangat cepat sekali, sudah mendapatkan pemecahan di anak cabang, sudah ke arah anak cabang, dan ini sudah balance semua dari cabang pertama, terus kedua, dan anak cabangnya ini sudah balance. Jadi saya berani angkat dalam pot. Oke, selanjutnya kita akan langsung potong saja dan kita akan ke dalam pot. Kita taruh bawah dulu. Ini dia potnya. Sengaja saya gunakan pot tipis namun lebar, sedikit lebar, untuk mengontrol dari akarnya agar akarnya ke samping, tidak ke bawah. Dan kita potong saja langsung dari pohonnya. Ini dia sahabat, saya langsung gergaji saja. Tinggal kita isi kekosongan dari potnya
seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan siram agar medianya masuk ke dalam. Oke sahabat, selanjutnya akan saya pruning untuk mengurangi stres dari pohon loa ini. Kita ambil guntingnya dulu. Oke sahabat, tinggal kita pruning saja. Ini dia sahabat, setelah tadi saya pruning. Kenapa saya pruning? Agar mendapatkan kesan tua dari ranting-rantingnya, karena karakter dari cabang ketika kita sudah buang daunnya, dia akan fokus untuk menumbuhkan tunas baru, dan dia akan menuakan dari cabang yang akan keluar tunas barunya itu. Jadi sengaja saya pruning agar mendapatkan kesan tua dari cabang-cabangnya. Seperti ini dulu saya pruning, terus saya loloskan kembali agar mendapatkan kesan tua seperti ini. Pohon ini hanya satu kali saya wearing untuk gerak dasarnya, gerak batang. Ini cuma satu kali, dan untuk arah cabang-cabangnya ini saya gunakan sistem cutting atau sistem potong, karena itu lebih efisien, lebih cepat untuk mendapatkan balance atau keseimbangan ukuran dari batang ke cabang dan anak cabang. Prosesnya lebih cepat kalau menurut saya dari sistem cutting tersendiri. Ini selanjutnya akan saya seleksi cabang-cabang yang panjang yang sudah balance seperti ini. Ini akan saya potong
dan tunas-tunas yang menumpuk akan saya buang. Ini masih saya los karena kecil. Ini tunas-tunas yang tidak diperlukan akan saya buang. Ini juga akan saya potong karena terlalu panjang. Di sini di pohon saya ini masih ada satu kekurangan di bagian sini. Ini belum ada tunas yang tumbuh. Jadi menunggu dari mengisi kekosongan ini agar menutup juga bekas potongan seperti ini. Nanti kalau ada tunas yang tumbuh di sini akan saya biarkan untuk mengisi dari dimensi sebelah sini. Ini dia sahabat, hasil semai biji atau pohon dari biji usia 1 tahun. Hasilnya seperti ini. Sengaja saya buat berbeda ukuran, berbeda gaya dari 3 pohon saya ini. Ini ukuran small dengan gaya twin berbatang 2, dan yang dongkelan bergaya formal. Dan yang satunya bergaya informal dengan size large atau lebih dari 40 cm, dan satunya yang medium yang dongkelan di atas 30. Oke, selanjutnya akan saya biarkan dulu di tempat yang teduh agar mengurangi stres dari pohon saya ini. Ini mungkin sebulan lagi kita akan tata lagi akarnya untuk mendapatkan perakaran yang bagus. Ini masih belum berani saya bongkar karena baru banyak pemotongan tadi. Ya, hasilnya hasil 1 tahun program dari biji. Oke sahabat, terima kasih saya ucapkan karena sudah mengklik video saya ini. Jangan lupa like, komen, dan share, dan nantikan kelanjutan pohon saya ini di tahapan berikutnya. Oke, salam satu hobi, salam bonsai. Semoga sahabat saya selalu dimanapun sahabat berada.